Selamat pagi, saudaraku. Di dalam Mazmur 5 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, "Sebab Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Amin. Saudaraku, ini sebuah kalimat yang firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat banyak orang percaya, termasuk kita, seringkali hidup dengan fokus hidup yang keliru. Ketika kita menghadapi kepungan musuh dalam hidup kita, masalah hidup, tekanan hidup, apapun sakit penyakit, apapun saudaraku, seringkali fokus utama orang percaya dengan fokus hidup yang keliru, mereka itu berpikirnya begini, bagaimana keluar dari masalah ini? Bagaimana supaya cepat dipulihkan dan bagaimana supaya musuh disingkirkan? Tidak salah saudaraku, tetapi itu bukan yang utama seharusnya. Orang percaya yang dewasa itu punya fokus yang berbeda. Fokusnya begini, bukan sekedar keluar dari kepungan musuh itu, tetapi yang menjadi fokus utamanya itu harusnya begini, bagaimanakah aku tetap berkenan di hadapan Tuhan di tengah kepungan musuh ini? Itu yang dewasa, itu baru Kristen. Amin saudaraku. Karena kemenangan sejati itu bukan dimulai dari berubahnya keadaan kita, tetapi dari disetujuinya hidup kita oleh Tuhan itu sendiri. Jadi intinya gini saudaraku, kalau dalam kalimat yang boleh saya singkatkan begini, yang kita kejar bukan keluar dari kepungan musuhnya, tetapi kita tetap dikepung musuh, tapi cara kita tetap berkenan supaya kita bisa memburu senyum Tuhan itu. Lah itu baru yang spesial. Banyak orang Kristen berdoa untuk keluar dari kepungan musuh. Betul. Bagaimana musuh disingkirkan? Musuh kehidupan lah contohnya ya. Penyakit lah, apa-apa, banyak lah tantangan-tantangan. Tapi yang diburu Tuhan itu bukan itunya. Itu gampang disingkirin Tuhan. Tapi yang Tuhan kejar ketika kau dikepung, fokusmu ke Dia. Maka respon kita itu untuk Dia. Memburu senyum Tuhan di tengah kepungan musuh. Artinya apa? Menjadikan hati Tuhan sebagai tujuan hidupku, bukan kenyamanan hidup. Itu saudaraku. Ini adalah kehidupan yang berkata, Tuhan, yang paling penting bukan aku selamat, tetapi yang paling penting hari ini bagiku adalah bagaimana Engkau berkenan dengan hidupku. Wah, ini istimewa, ini kelas tinggi saudaraku. Itu yang saya renungkan. Kenapa ya manusia tidak pernah lepas dari kepungan musuh dalam hidup ini? Betul kan saudaraku? Masalah itu gak pernah berhenti. Padahal masalah yang sesungguhnya kalau kita gak menemukan Tuhan sih sebetulnya. Tapi banyak orang kan tidak memikirkan itu. Maka kalau kita menemukan Tuhan, kita memburu senyum Tuhan, maka kepungan musuh yang ada di sekitar kita sekarang ini bukan lagi kepungan musuh. Terlalu kecil karena kita sudah menemukan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin ya saudaraku ya. Maka Tuhan tidak hanya melihat hasil hidup kita, tapi Tuhan melihat motivasi dan sikap hati kita loh. Karena Tuhan tidak terkesan hanya dengan kemenangan-kemenangan lahiriah yang kita capai, tetapi Tuhan mencari dan memburu kesetiaan batiniah kita. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya di tengah kepungan musuh, yang diuji bukan kekuatan kita, tapi kedalaman hati kita kepada Tuhan. Ini indah saudaraku. Karena banyak manusia itu kalau umumnya mereka mau menghindari rasa sakit, mencari kenyamanan, betul kan? Reaksinya emosi ketika tertekan. Tapi kalau orang yang memburu senyum Tuhan beda.
Hidupnya tidak dikendalikan oleh emosi. Dia tidak reaktif terhadap apapun yang menekan hidupnya selain urusan Tuhan. Maka orang begini pasti punya stability of inner stability, kestabilan batin. Karena pusat hidupnya bukan kepada keadaan situasi yang fluktuatif dalam hidupnya, tetapi pusat hidupnya itu Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pencinta renungan The Message, kalau hari ini kau dikepung dengan banyak musuh dalam hidupmu, itu bukan kebetulan dong. Itu adalah alat Tuhan. Kepungan-kepungan itu bisa sebagai alat seleksi. Tuhan mulai menyaring. Tuhan memakai tekanan untuk menyaring siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang cuman main-main atau ikut-ikutan mengiring dia. Dan kepungan-kepungan itu mengungkap kualitas iman kita. Seberapa kuat kau mengiring aku? Seberapa dalam kasihmu kepadaku? Seberapa tulus kamu mengiring aku? Itu diuji, saudaraku. Karena tanpa tekanan, saudaraku, tidak ada kedewasaan di dalam Kristus dalam hidup orang percaya. Emas itu dimurnikan di dalam api dengan suhu yang sangat tinggi. Maka iman pun sama, dimurnikan di dalam tekanan. Semakin berat itu akan semakin murni. Dan orang yang tidak pernah dikepung oleh musuh tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan secara dalam dan personal. Amin, saudaraku. Jadi setiap kepungan itu adalah kesempatan untuk kita naik level. Dari imanmu yang biasa-biasa saja main-main, berjalan menjadi iman yang benar-benar progresif dan tahan uji. Dari seorang penyembah yang situasional, kalau happy baru nyembah Tuhan, kalau masalah baru nyembah Tuhan atau apapun. Kan ada dua tipe orang kan. Kalau baru diberkati finansialnya dia baru happy-happy sama Tuhan, baru nyembah sama Tuhan. Ada juga yang baru kena masalah baru nyembah sama Tuhan. Itu situasional. Diubah ya jadi penyembah sejati. Anytime 24 jam 7 hari hidupku, ucapanku, pikiranku, perasaanku, kelakuanku, semua yang ku dengar, semua yang ku ucapkan, semuanya jadi penyembahan sejati untuk Tuhan. Nah, beda. Itulah gunanya kepungan-kepungan musuh itu. Introspeksi diri kita, aduh aku salah selama ini. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kita belajar loh dari Daud. Daud itu gambaran nyata. Ketika dia dikejar oleh Saul dan pasukannya, dia takut, saudaraku. Daud ketakutan. Tidak punya masa depan jelas. Dia takut, hidupnya merasa tidak aman. Dia terancam hidupnya. Dikelilingi oleh ancaman. Dia anytime bisa mati. Dia melawan raja. Melawan orang yang berpengaruh. Tetapi yang luar biasa, Daud tidak kehilangan fokus. Lah ini kuncinya. Jangan kehilangan fokus ke Tuhan. Amin, saudaraku. Apapun yang mengepungmu hari ini, kuncinya satu ini. Jangan kehilangan fokusmu ke Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Perhatikan saudaraku. Di tengah ancaman, Daud tidak berkata, Tuhan selamatkan aku. No. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Satu hal yang kurindu, diam di pelataran Allah seumur hidupku. Coba itu. Itu hati yang memburu senyuman Tuhan. Bagaimana kau dan saya hari ini? Maka kalau kemarin renungan paginya saya kasih judul kuasa pujian penyembahan. Nah ini sama. Duduk dekat kaki Tuhan, memuji, menyembah. Inner kita dari dalam dulu dibenahi. Fokus kita dibenahi. Amin. Kita punya damai, kita punya power, kita punya kekuatan bersama dengan Tuhan. Maka musuh tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Saudaraku, saya menemukan beberapa
sikap orang yang memburu Tuhan, yang pertama, dia akan tetap benar hidupnya walaupun di tengah tekanan yang dahsyat. Orang model begini tidak akan kompromi meskipun di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Karena bagi orang model begini lebih baik menderita dengan benar daripada aku hidup nyaman tapi di dalam dosa. Sikap yang kedua, dia tetap menyembah. Dia tetap menyembah walau tidak melihat jalan keluar dalam masalahnya. Penyembahan bukan respon terhadap keadaan, tetapi penyembahan itu adalah ekspresi dari hubungan yang berkualitas. Dan itu kunci yang kuat. Dan sikap yang ketiga adalah orang yang memburu senyum Tuhan adalah menjaga hati meskipun dia disakiti. Dia tidak membalas. Dia tidak menyimpan kepahitan. Karena dia tahu Tuhan melihat hati lebih dari perbuatan luar yang dilakukan orang itu. Maka sekali lagi saudaraku, para pencinta renungan The Message, jaga hatimu ketika kau disakiti. Ketika kau dengar apapun yang tidak benar, yang fitnah atau apapun yang sedang dilontarkan kepada dirimu, dengarkan baik-baik pesan saya. Masuk kamarmu, koreksi hatimu, dan peluk Tuhan. Jangan salah respon. Ampuni dia. Biarkan Tuhan yang mengurus. Biarkan Tuhan yang bertindak. Kita tidak boleh salah bertindak, berespon. Amin, saudaraku. Dan sikap yang keempat yang dimiliki orang yang memburu senyuman Tuhan, dia akan setia walaupun dia sendirian. Orang model begini tidak tergantung kepada manusia siapapun. Dia tidak tergantung kepada dukungan siapapun. Tetapi dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Elohim Yahweh itu. Amin, saudaraku. Karena kalau kita memburu senyuman Tuhan terus, ada perlindungan Tuhan. Mazmur 5 ayat 13 berkata, Tuhan memagari dengan perisai. Amin, saudaraku. Amin. Imani itu. Dan aminkan dalam hidupmu. Tuhan memagari dengan perisai. Artinya apa? Perlindungan Tuhan itu bukan hanya fisik, tapi batin kita pun dilindungi oleh Tuhan. Dan orang yang memburu senyuman Tuhan ini akan memiliki kemenangan yang sejati. Kemenangan itu bukan hanya musuh disingkirkan, tetapi kita tidak berubah menjadi orang jahat ketika kita disakiti orang. Kita tidak berubah jadi orang yang salah ketika kita disakiti orang. Kenapa? Karena kita menjaga hati, menjaga respon, menjaga semua tindakan ucapan kita. Terus jadi ukupan yang indah, yang wangi buat Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan takut orang mau ngomong apa, Tuhan yang menilai. Nanti pengadilan Tuhan itu ada. Hari ini kau diomong apapun, let it be. Jalan aja. Kita go, hidup semakin benar. Semakin benar. Ya. Dan dari kita memburu Tuhan itu, kita akan memiliki kedewasaan rohani. Orang yang lulus dari kepungan suatu hari nanti tidak akan mudah goyah dengan goncangan apapun. Orang model begini lebih kebal, lebih kuat mentalnya. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah remuk, tidak mudah jatuh. Karena setiap ujian yang dilewati dengan benar itu akan membawa orang-orang ini kepada dimensi yang lebih tinggi, hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan mengajak kita mengubah fokus. Dari yang kita berkata, Tuhan keluarkan aku dari masalah, menjadi Tuhan buat aku berkenan di hadapan-Mu melalui masalah ini. Amin, saudaraku. Dari yang kalimat kita biasanya, aku ingin nyaman Tuhan, Tuhan rubah menjadi aku ingin menyenangkan Tuhan meskipun keadaanku tidak nyaman. Karena satu hal yang pasti, jika Tuhan tersenyum atas hidup kita, tidak ada kepungan yang bisa menghancurkan kita. Stay holy, saudaraku. Hiduplah benar. Meskipun orang berkata kau tidak benar. Don't worry, bukan masalah. Karena yang menilai, yang melihat sesungguhnya sampai kedalaman hatimu, sampai kelakuan terkecil hidupmu, itu Tuhan. Tetap stay holy. Tetap hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti apapun yang dilakukan orang atas hidupmu, tetaplah benar.
Dan biarkan itu jadi ukupan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.